Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program Fikih Praktis Ilmu Waris secara live interaktif bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ajabalah Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita di sini setelah pekan lalu sempat libur ya, karena memang sedang PPKM dan lain-lain. Coba nanti kita bersapa. Dan bagi pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi, bisa bertelepon atau menanyakan persoalan di link 021 212 32 333 ya, itu ya, seperti tertera di layar untuk pemirsa gadget 021 212 32 333. Nah, untuk itu mari kita sapa Ustadznya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar Sa'ajabal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya, taib. Barakallahu fiik, Ustadz. Tapi mohon maaf kalau ada tercela dengan batuk-batuk nih, Mas Pongki. Bagaimana, Ustadz? Ini kesehatan antum sedikit ada variasi nih kayaknya nih. Sehat, Mas Pongki. Alhamdulillah, ya. Tinggal oleh batuknya aja, Mas Pongki. Ini tinggal batuknya aja ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita tetap harus semangat ya, Ustadz ya. Semangat ya. Masya Allah. Harus terus semangat. Iya, Ustadz. Untuk itu, Ustadz, beri dong kita semangat saat motivasi untuk kita, kasih nasihat untuk kita, dan mungkin ada di antara pemirsa kita ada juga yang sedang terpapar atau sedang sakit. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Akhi, ukhti fillah, saudaraku sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya akan berjalan sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Artinya apa? Prasangka baik kita kepada Allah akan berpengaruh baik pada diri kita. Ingat, prasangka baik kita kepada Allah, maka itu akan pengaruh baik pada diri kita semua jemaah. Makanya para ulama mengatakan ibadah itu kan ibadah itu harus ada 3 unsur: cinta, takut, dan harapan. Ketika seseorang berada dalam kondisi sakit, maka yang lebih dominan itu adalah harapannya, roja pada Allah, seperti yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dan juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an. Jadi ketika seseorang itu sakit, maka yang lebih dominan itu adalah sisi roja, harapan kepada Allah. Saudara kita atau kita, ya, umpama di antara saudara kita ada yang terpapar COVID, nih, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya. Maka yang harus lebih dominan pada jiwa psikis mereka adalah sisi apa? Roja. Roja ini apa? Harapan baik, harapan positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tanamkan di dalam psikis Anda, tanamkan pada pikiran Anda bahwa Anda bisa menjalani ini semua dengan baik. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa Anda sehat. Anda sehat. Kalaupun Anda merasa diri Anda sesak napas atau apa, ya, tanamkan pada diri Anda bahwa enggak, saya bisa bernapas dengan baik. Saya bisa bernapas dengan leluasa. Saya bisa beraktivitas. Terus ditanamkan pikiran-pikiran positif, ditanamkan harapan-harapan untuk bisa sehat. Ini yang membantu kesembuhan para jemaah. Orang-orang medis, saudara-saudara kita yang di kalangan medis senantiasa mengatakan psikis itu senantiasa berpengaruh besar pada
kesembuhan atau malah memperparah penyakit seseorang. Iya. Kita ambil contoh ya, orang yang kena penyakit gula. Gula ini akan lebih dominan dipengaruhi oleh psikis, pikiran seseorang. Iya. Hipertensi akan banyak dipengaruhi oleh pikiran. Iya. Ya, berapa banyak saudara kita yang terpapar COVID ini, psikisnya dia yang kena. Sehingga penyakitnya semakin, virusnya semakin parah pada dirinya. Jadi tetaplah kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzan, dan kita harus yakin bahwa diri kita ini mampu untuk melawannya. Ini bagian dari penyakit, ini bagian dari flu. Saya bukan menolak tentang COVID, tidak. COVID itu memang ada, tapi taruh di mindset kita bahwa ini bagian dari penyakit flu yang memang harus kita jalani dengan baik. Jadi semua harus berpikiran positif, berpikiran yang baik, ya, berpikiran bagus, ya, husnudzan sama Allah atas virus yang menimpa dirinya itu. Dan satu lagi, senantiasa berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berzikir, ya, dengan zikir yang paling baik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikirlah dengan zikir sapu jagat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, baca terus zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan dan memberikan keburukan kepada kita kecuali kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ya, terus berpikiran positif, besarkan hati kita, ya. Jangan termakan dengan berita-berita yang negatif-negatif. Ya, justru kita harus berpikir baik terus kepada Allah, banyak berdoa, banyak berzikir. Justru ini kesempatan bagi kita untuk berzikir dan untuk sholat dan dekat dengan Allah. Pasti semua itu akan dilalui dengan baik. Barakallahu fiik, dan semoga saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, barakallahu baik. Amin, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan ini ya Ustaz ya, cepat yang sakit diberikan cepat kesembuhan oleh Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga pemirsa bisa mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nizar. Ustaz, apakah kita bisa mulai dari pertanyaan pertama nih Ustaz? Ya, fadal. Alhamdulillah. Begini Ustaz, ini pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat. Assalamualaikum Ustaz Nizar, ingin bertanya. Ayah saya meninggal dunia dengan meninggalkan satu istri, dalam kurung ibu saya. Ibu atau dalam kurung nenek saya dan 4 orang anak laki-laki dengan harta satu rumah. Jadi yang ditinggalkan itu adalah meninggalkan ibu, satu istri, ibu saya dan ibu nenek. Juga 4 orang anak laki-laki dengan hartanya adalah satu rumah. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah nenek saya termasuk dalam ahli waris? Jika iya, berapa bagiannya? Dan nenek saya sudah meninggal sebelum harta waris dijual atau dibagikan. Lalu, hak nenek saya turun ke siapa ini Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Jika seseorang wafat dan dia meninggalkan seorang ibu, ibu ini artinya ibu kandung yang melahirkan dia. Iya. Ya, meninggalkan ibu, dan ada ahli waris yang lain seperti istri. Dan juga ada anak di sini, anak laki lagi semuanya 4 orang. 4 orang. Maka pembagiannya adalah si istri mendapatkan 1/8, Ya. kemudian ibu mendapatkan 1/6, wali ummihi sudus, ya, ingkana lahu walad, ya, jadi ibunya, ibu dari si mayit mendapatkan 1/6. Kemudian sisanya diberikan kepada anak laki-laki dibagi rata.
Lalu setelah itu sang ibu ini wafat. Ya, sang ibu wafat, maka haknya si ibu 1/6 ini diberikan kepada ahli waris si ibu ini, yaitu anak-anak ibu ini yang lain. Ya, anak-anak ibu ini yang lain yang masih hidup. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawabannya ya. Semoga hamba Allah yang bertanya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin itu bisa paham ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Sri Wahyuni di Jawa Tengah, Kota Semarang, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Nizar, saya ingin bertanya soal waris. Ayah saya PNS, ayah saya seorang PNS meninggalkan warisan uang pensiunan yang belum dibagi dari November 2000. Masya Allah. Ahli waris terdiri dari 1 istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Pada tahun 2012, anak laki-laki meninggal tanpa anak. Ahli warisnya ibu, 1 istri, dan 1 saudara perempuan. Saat ini, istri anak laki-laki tersebut sudah menikah lagi. Pertanyaannya, nomor 1, bagaimana menghitung bagian uang pensiun ayah untuk anak laki-laki semasa dia hidup? Kedua, apakah mantan istrinya juga mendapatkan bagian warisnya? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Sri yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan melahirkan iman dan amal saleh buat kita semuanya. Ya, jika kasusnya seperti yang diceritakan oleh Ibu Sri tadi itu, maka ahli warisnya adalah si istri, ya, dari si ayah yang PNS, si istri 1/8, kemudian dia memiliki ibu juga ya, memiliki ibunya mendapatkan 1/6, kemudian sisanya diberikan kepada 2 anaknya, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Ya. Nah, ini hitung dulu yang ini. Lalu setelah itu anak laki-lakinya ini wafat. Ya, anak laki-lakinya ini wafat. Ya, maka hak si anak laki-laki tadi itu, diberikan kepada ahli warisnya dia. Siapa Ustaz? Dan kepada ahli waris dia. Siapa ahli waris dia? Ahli waris dia adalah ibunya, ya, ibunya. Kemudian ada nenek, ya. Kemudian ada ada istrinya, istrinya, dan ada saudara perempuan kandung. Iya. Tapi di sini si nenek tentu tidak mendapatkan haknya. Oh gitu. Ya kan, karena ada siapa? Jadi tadi disebutkan ahli warisnya adalah si istri pertama. Istri tentu apakah dia dapat warisan? Jawabannya ya pasti istri mendapatkan dapat warisan pasti. Ya kan? Ya. Jadi istri tetap dapat warisan, yaitu dapat 1/4 si istrinya. Ya, tanpa anak. Istrinya dapat 1/4 karena tanpa anak. Ya. Kemudian dia juga meninggalkan nenek ya, meninggalkan jatuhnya itu bukan nenek ya, ibu, jatuhnya ibu ya, bukan nenek, mohon maaf. Jatuhnya ibu, mohon maaf. Dia meninggalkan ibu. Ya kan? Dia meninggalkan ibu. Berarti ibunya mendapatkan, karena di situ ada 1 saudara kandung, maka ibunya mendapatkan 1/3. Oh. Maka ibunya mendapatkan 1/3 dari peninggalan si anak ini tadi. Ya. Kemudian dia juga punya nenek. Ya, dia juga punya nenek, ya kan?
tapi neneknya ini gugur karena ada si ibu. Iya. Nah, karena ada si ibu, gitu kan? Iya. Ya. Kemudian sisanya diberikan kepada bukan sisanya. Kemudian saudara kandung perempuan, Iya. ya saudara kandung perempuan di sini mendapatkan separuh dari warisannya. Oh, besar juga ya. Jadi yang Ya. diberikan ke siapa dulu, Ustaz? Maafan, Ustaz. Yang diberikannya ke siapa dulu? Prioritas ke istri dulu, ibu kandungnya atau Semuanya. saudara perempuan? Semuanya. Oh. Semuanya. Oh, Ya. dicari pembanding yang sama ya, pembilang sama ya. Iya, iya, iya. Jadi tadi kan bahwa ahli waris dari si anak ini kan istrinya, Istrinya. kemudian saudara kandung perempuannya, Iya. kan gitu kan? Iya, Ustaz. Nah, semuanya mendapatkan bagian dari hartanya dia. Iya. Ya, umpama hartanya ada 1 miliar, Iya. maka istrinya dapat 1/4 dari 1 miliar. Iya. Kemudian ya, sang ibunya dia jatuhnya istri dan ibu, ya ibunya dapat 1/3 dari 1 miliar. Iya. Kemudian sang saudara kandung dapat setengah. Iya, Masya Allah. Besar juga ya, Ya, Masya Allah. setengah, ya besar itu. Iya, Masya Allah. Nanti dicari pembilang yang sama, kemudian baru dikerjakannya. Baiklah, seperti itu ya, Ustaz. Itu duitnya lebih, pembilangnya lebih. Ya. Karena pembilang lebih, maka kelipatannya yang disesuaikan. Oh. Jadi kalau ini kan menggunakan kelipatan 1/4, 1/3, kemudian setengah. Berapa kelipatannya, Mas Ponggi? 432 itu 12 ya, Ustaz? 12. Iya. Nah, berarti kan kelipatan 12. Iya. Kalau 1/4 dari 12 berapa? 1/6 dari 12, 2. Iya, 2/6. 3. 1/4 dari 3. 12, 3. 3. 1/3 dari 12, 4. 4. Oke, total sudah berapa? 4. 3 sama udah 6. 7. 7, Iya. ya kan? Iya. Udah 7. 3. Kemudian ditambah setengah buat saudara kandung. Setengah saudara kandung 6. 7 tambah 6, 6 13. berat. 13/12. Totalnya berapa? 13/12, iya. 13/12. Sebentar. Berarti Iya, kelipatan. 3. Ya, berarti kelipatan yang 12 itu diganti menjadi kelipatan 13. Oh gitu. Oh, ditukar. Ya, ditukar. Iya. Artinya kalau ada harta 1 miliar, maka hartanya itu 1 miliar itu dibagi 13 dulu. Oh gitu, iya. Terus? Ya, kan langsung dibagi 1/4 dari 1 miliar, 1/3 dari 1 miliar, setengah dari 1 miliar. Jangan, duitnya kurang. Iya. Terus? Duitnya kurang, Iya. ya kan? Duitnya pasti kurang. Terus gimana caranya? Maka duitnya tadi, warisannya Iya. dibagi sesuai dengan kelipatan. Kelipatannya berapa? 13. 13. Berarti 1 miliar dibagi 13. Iya. Kalau sudah ketemu angkanya, maka sang istri mendapatkan berapa? Mendapatkan 3 bagian. Sang ibu dapat 4 bagian, sang saudara kandung perempuan dapat 6 bagian. Lah satunya? Habis duitnya itu. Oh, udah habis. Oh iya benar kan tadi pas 13. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kan Iya, iya. ya kan? Oh iya, Masya Allah ya. Wah, tekniknya keren banget. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Wah, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Nah, itu ya jawaban dari Ibu Sri Wahyuni, semoga bisa dipahami ya yang sudah yang sudah Allah tentukan dan disampaikan oleh Ustaz Nisar. Barakallahu fiikum Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Sultan Naufal Laksmono Putra di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Bismillah. Kakek saya memiliki 4 orang anak. 1 laki-laki, 3 perempuan. Kakek saya sudah meninggal, ingin membagikan
hak waris tetapi tertahan oleh anak pertama. Dalam kurung saya memanggilnya tante atau om sama dengan saudara kandung ibu saya. Gitu. Kurung tutup. Dan ibu saya ternyata sudah meninggal. Kok pakai ternyata ini? Apakah saya sebagai cucu berhak? Apakah Coba saya? diulangi, Jadi gini. Mas Pongki. Kakek saya memiliki 4 orang anak. 1 laki-laki, 3 perempuan. Terus kemudian kakek saya meninggal. Kemudian keluarga ingin membagikan hak waris. Tapi tertahan oleh anak pertama. Di sini tidak disebutkan anak pertamanya laki-laki atau perempuan. Dan ibu saya kemudian meninggal. Apakah saya sebagai cucu berhak mendapatkan hak waris atau tidak? Sebab ibu saya telah tiada sekarang. Syukron, semoga bisa dikirimkan jawabannya. Barakallahu fikum Ustadz. Seperti itu katanya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Jadi intinya begini, ini pertanyaan dari Bekasi. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita. Intinya seseorang wafat Ya. dan dia meninggalkan 4 orang anak. Ya. 1 laki, 3 perempuan. Nah, kemudian warisannya tidak dibagi-bagi. Iya. Sampai salah satu ahli waris yang perempuan ini Meninggal. wafat. Iya. Nah, bagaimana dengan status anak perempuan yang sudah wafat ini? Iya. Nah, jawabannya adalah yang wafat itu tetap dia mendapatkan warisannya. Iya. Jadi warisan dari si pewaris ini, ahli waris dari pewaris ini tetap 4. Iya. Ya, walaupun yang sudah wafat, maka dia tetap 4. Tetap 4. Jadi warisannya dibagi kepada 4 anak ini. Iya. Laki-laki bagian, perempuan masing-masing 1 bagian. Iya. Dibagi 5. Walaupun sudah wafat salah satunya, Iya. karena dia wafatnya kan setelah ayahnya. Iya. Lalu haknya yang wafat ini, yaitu 1 bagian perempuan ini diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan. Iya. Nah, siapa ahli waris yang bersangkutan? Ahli waris yang bersangkutan adalah sang suaminya, bisa jadi kalau masih ada, dan anak-anaknya. Iya. Jadi tipe nanya kita yang di Bekasi ini posisinya adalah anak dari yang meninggal ini. Apakah saya dapat warisan? Jawabannya iya, pasti Anda dapat warisan dari ibu Anda. Karena ibu Anda dapat warisan dari ayahnya. Iya. Ya, barakallahu fiik. Seperti itu ya, ada rezeki kaget, Masya Allah, barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Wahyun Putrias Putri di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nizar. Seorang pengusaha kaya raya meninggal dunia. Ia meninggalkan 7 orang cucu laki-laki. Nah, 7 orang cucu. 7 orang cucu laki-laki, 3 orang cucu perempuan, 4 orang saudara kandung, 1 anak perempuan, 1 istri, dan 1 ayah. Saya ulang ya, Ustaz, kami ulang. Seorang pengusaha kaya raya meninggal dunia, ia meninggalkan 7 orang cucu laki-laki, 3 orang cucu perempuan, 4 orang saudara kandung, 1 anak perempuan, 1 istri, dan 1 ayah. Ia juga mempunyai hutang sebesar 120 miliar. Sedangkan jumlah hartanya berjumlah 100 triliun rupiah. Berapakah masing-masing bagian ahli warisnya, Ustadz? Seperti itu. Barakallahu fikum. amat nih Mas Pongki. Kayak serem. Maksudnya gimana? Duitnya banyak banget. Oh iya, ini ada. Masya Allah ya Ustaz ya.
Masya Allah. 100 triliun, Masya Allah. Nanya ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Iya. Pertanyaan ini masih bias, ya tidak jelas. Iya. Ya, tidak jelasnya dari sisi mana? Pertanyaan ini menonjolkan cucu. Yang ditonjolkan oleh si penanya ini adalah 10 cucu, ya 7 laki-laki, 3 perempuan. Yang ditonjolkan cucunya. Iya. Kemudian dia menyebutkan ahli waris yang lain. Iya. Oke, kita mengikuti alur dari pertanyaan ini. Iya. Tetapi kita mengembalikan kepada si penanya. Nah, si cucu ini dari mana munculnya? Iya. Artinya cucu ini anaknya siapa? Iya, laki-laki atau perempuan? Tidak dijelaskan di dalam pertanyaan itu. Oh, gitu. Di dalam pertanyaan itu hanya menjelaskan si fulan wafat dengan memiliki cucu 10. Iya. Kemudian dia memiliki anak perempuan 1. Ya kan? Iya. Kemudian dia memiliki beberapa saudara kandung. Iya. Kemudian dia memiliki 1 istri. Iya. Ya kan? Bagaimana dengan perhitungan warisnya? Dan Nah, 1 kakek, 1 bapak. Pertanyaan balik, cucu ini dari mana munculnya? Iya. Nah, cucu ini dari mana? Nah, sebelum pertanyaan ini terjawab, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Iya. Karena terlalu berisiko besar bagi saya yang menjawab. Iya, tanggung jawabnya, Ustaz. Nah, tanggung jawabnya terlalu berat buat saya. Jadi, mohon kepada si penanya untuk mempertajam siapa si cucu ini. Iya. Ya. Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini yang bisa saya jawab, yaitu seseorang wafat sedangkan dia memiliki hutang. Iya. Hutang dengan sesama. Maka bagaimana langkah-langkahnya? Langkahnya adalah sebelum warisan itu dibagi, maka hutangnya harus dilunasin terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang bicara tentang pembagian waris. Iya. Setiap kali Allah membagi warisan itu, Allah senantiasa menyelah dengan firman-Nya, "Min ba'di wasiyatin yusi biha audain, min ba'di wasiyatin tusuna biha audain." Jadi warisan ini dibagi setelah wasiat ditunaikan dan hutang dibayar. Para ulama bersepakat melunasi hutang lebih didahulukan daripada wasiat. Ya. Iya. Jadi dibayar dulu hutang-hutangnya senilai yang disebutkan tadi itu. Ya, dibayar dulu hutang-hutangnya. Kalau ada wasiat, ditunaikan wasiatnya. Kemudian setelah itu sisanya itulah yang dibagi menjadi warisan. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini atas jawaban antum kepada tadi pengusaha karya raya tadi adalah Mas. Sebentar, tadi siapa namanya ya? Afwan. Oh, sudah ditagih ini. Sudah ada penelpon masuk, Ustaz. Kita tanggapi dulu ya, Ustaz ya. Tadi Bapak Wahyun Putrias Putri, ya. Wahyun Putrias Putri tadi yang bertanya. Baiklah, ini sudah ada penelpon. Coba kita sambungkan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Rian di Jakarta, betul? Iya, betul. Silakan Bapak Rian. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rian. Ya, saya mau bertanya, Ustaz. Ada panjang sedikit ceritanya. Ini ada suami istri mulai berusaha dari nol. Si istri dapat warisan dari orang tuanya berupa ruko. Kemudian di ruko itulah mereka berdua menghasilkan selama kurang lebih 23 tahun lah. Kemudian adalah harta, ada rumah, ada kendaraan, ada tanah. Mereka punya anak
3 laki-laki. Ya, lanjut. Berjalan waktu si istri sakit. Istri sakit, kemudian si suami menikah lagi. Lanjut. Jadi sebelum menikah si suami ini menghibahkan harta yang sudah didapat berupa rumah, tanah, dan kendaraan itu dibagi 5/5 karena anaknya 3 laki-laki, jadi semua dapat 1/5 bagian. Si bapak dapat 1/5, istri dapat 1/5, 3 anak laki-laki dapat 1/5. Ya. Nah, setelah itu si bapak ini menikah. Kemudian setelah menikah punya anak perempuan 1, anak laki-laki 1. Ya. Nah, qadarullah si istri pertama meninggal duluan, kemudian disusul dengan si suami meninggal. Nah, yang jadi masalah sekarang ini pembagian harta untuk 5 anak ini dan istri keduanya bagaimana, Ustaz? Iya. Ditunggu sebentar. Terima kasih Pak Rian yang di Jakarta. Oh ya, sudah bisa paham ya Ustaz ya, bisa dimonitor. Baiklah Bapak Rian, terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Rian yang di Jakarta yang meluangkan waktunya untuk menghubungi kita. Harta dari Bapak ini sudah dihibahkan kepada para ahli warisnya. Iya. Ya. Istri pertama sudah mendapatkan haknya, kemudian 3 anak laki-laki juga sudah mendapatkan hibahnya, pemberiannya. Kemudian si bapak ini juga mengambil bagian dari situ. Kemudian setelah itu si bapak ini kan menikah lalu wafat. Nah, maka harta yang sudah dihibahkan kepada 3 anak dan kepada istri pertama tentu itu menjadi milik mereka. Ya, tentu itu menjadi milik mereka. Nah, bagaimana dengan istri kedua dan 2 anaknya? Maka dia mendapatkan harta yang tersisa dari itu semua yang ditinggalkan oleh si suami ini. Ya. Jadi adakah harta yang tersisa pada si suami ini? Jika ada dari harta dia yang tersisa ketika dia wafat, maka harta itulah yang menjadi harta warisan. Ya. Ya. Selain dari aset-aset yang telah dibagi, yang telah dihibahkan tadi. Selain dari itu. Ya. Jadi ada harta yang tersisa, maka ini yang jadi warisan. Ya. Yang jadi pertanyaannya adalah Pak Rian, siapa ahli warisnya? Apakah ahli warisnya hanya istri kedua sama 2 anaknya? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ahli warisnya adalah istri yang kedua, ya, karena istri pertama wafat lebih dulu. Ya. Istri yang kedua, kemudian ahli warisnya berikutnya adalah 5 anak. Ya. Dari 3 anak laki-laki dari istri pertama dan 2 anak dari istri kedua. Ya. Kalau dikatakan, loh 3 anak itu kan sudah mendapatkan bagian. Tidak, mereka belum mendapatkan bagian. Tapi mereka mendapatkan hibah dari sang ayahnya. Ya. Sebelum menikah dengan istri yang kedua ini. Ya, dia mendapatkan hibah yang sah dan itu bukan warisan tapi itu hibah. Ya. Jadi ketika sang ayahnya wafat dan memiliki harta lain, maka dia berhak mendapatkan warisan dari sang ayah. Jadi akhirnya penerima warisan ini selain dari istri kedua adalah 5 orang anaknya. Ya. 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ya. Nah, itu jawaban dari kasus yang disampaikan oleh Pak Rian di Jakarta. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya. Semoga tadi yang bisa disampaikan oleh Ustadz Nizar, Pak Rian bisa paham ya. Baiklah, ini sudah ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Halo, Assalamualaikum. Ya, dari Bapak Faris di Bekasi, betul? Iya, betul, Ustaz. Ya, silakan Bapak Faris. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Faris di Bekasi. Iya, ini saya ada yang mau saya tanya, Ustaz. Ini kan mengenai warisan ya. Ini kan bapak saya meninggal. Ya. Nah, itu kan punya seorang istri dan 4 orang anak, termasuk saya. Dan ini yang masih tinggal di rumah itu ada ibu sama saya dan kakak saya. Gitu. Ibu. Nah, itu yang jadi pertanyaan gini. Kan katanya kalau seseorang meninggal itu harta warisannya harus segera dibagikan. Ya. Nah, sedangkan ini rumahnya masih kami tempati gitu. Nah, itu apakah harus tetap dijual, dibagi-bagi, atau bagaimana? Boleh nggak itu kalau misalkan baginya nanti aja gitu? Karena ini memang rumah masih kami tempati, masih ada ibu, saya dan kakak saya gitu. Ya, itu bagaimana, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Faris di Bekasi ya, yang meluangkan waktu untuk telepon kepada kita. Semoga keinginan untuk memahami ilmu syar'i ini benar-benar mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Faris, masalah warisan ini apakah harus segera dibagi atau tidak? Jawaban secara umum tentu idealnya dibagi lebih cepat lebih baik. Ya, dibagi lebih cepat lebih baik. Ini jawaban secara umum. Tapi yang kedua, jawaban sesuai dengan kasus. Ya, kalau jawaban sesuai dengan kasus, maka harta warisan ini dibagi sesuai dengan kondisi yang ada pada ahli waris masing-masing. Bagaimana kondisinya? Nah, jika kondisinya seperti pada kasus Bapak Faris ini, warisannya cuma rumah satu-satunya ini. Sedangkan istri masih ada di situ. Artinya ibu mereka, dan sebagian dari mereka masih tinggal di situ. Maka tidak ada masalah bagi Anda untuk menikmati rumah itu secara bersama-sama. Tidak ada apa-apa. Anda menunda pembagian waris sampai pada kondisi yang memang memungkinkan rumah ini untuk dibagi. Sedangkan sekarang mungkin bagi keluarga Pak Faris ini tidak memungkinkan rumah ini untuk dibagi atau dijual. Maka tidak ada masalah bagi Anda untuk menunda pembagian warisan ini karena memang kemaslahatan di keluarga Anda mendorong dan menuntut Anda untuk melakukan itu. Jadi tidak ada masalah, Pak Faris. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya kepada Bapak Faris. Semoga bisa dipahami ya Pak. Ya Pak Faris ya. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Dedi Proyanto di Jakarta Utara. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Oh, alhamdulillah sudah ada telepon masuk Ustaz. Coba kita sapa dulu prioritas bertelepon ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Ali dari Medan ini. Pak Ali dari Medan. Silakan Pak Ali. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Medan. Masya Allah. Iya. Ini begini Ustaz. Ada suami istri mempunyai anak perempuan 5 orang. Dan 5 orang anak perempuan dan 1 orang laki-laki. 6 sih ya. Jadi semua. Nah, tapi yang laki-laki ini sudah menikah, mempunyai 1 anak laki-laki. Ya. Tidak berapa lama kemudian, yang laki-laki tadi ini meninggal. Jadi bagaimana cara pembagiannya Ustaz? Apakah si cucunya tadi itu dapat atau bagaimana itu Ustaz? Pak Ali, anak lakinya ini meninggal lebih dulu dari ayahnya, atau meninggal setelah ayahnya? Iya, meninggal dulu lebih dulu anaknya itu, baru ayahnya.
Oke. Warisannya yang mau dihitung warisan siapa Pak Ali? Ya warisan keluarganya itu. Ayahnya, Iya, ayahnya. peninggalan si ayah. Iya. Oke, ya paham Pak Ali. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Ini pertanyaan dari Pak Ali ini termasuk pertanyaan yang unik di rubrik kita ya. Sebelumnya, Iya, Ustaz. terima kasih kepada Pak Ali yang telah mengirimkan kasus yang ada di masyarakatnya gitu ya. Jadi seseorang wafat, meninggalkan 5 orang, meninggalkan 1 istri, kemudian meninggalkan 5 anak perempuan, dan meninggalkan cucu laki-laki. Nah, cucu yang ini jelas dibanding dengan pertanyaan yang tadi. Cucu laki-laki ini dari anak laki-laki yang sudah wafat lebih dulu dibanding sang pewaris. Ya, saya ulangi, cucunya ini cucu laki-laki Iya. dari anak laki-laki yang sudah wafat lebih dulu dibanding pewaris. Iya. Jadi ketika pewaris ini wafat, dia meninggalkan istri, 5 anak perempuan, dan 1 cucu laki-laki. Iya. Nah, ini gambaran kasusnya dulu. Kalau kita ketemu kasusnya ini, bagaimana pembagiannya? Nah, pembagiannya di sini adalah si istri tetap mendapatkan 1/8, Iya. kemudian 5 orang anak perempuan mendapatkan 2/3 dibagi rata. Iya. 2/3. Jadi anggap hartanya 1 miliar. Ya. Si istri dapat 1/8 dari 1 miliar. Iya. Kemudian anak perempuan, 5 anak perempuan dapat 2/3 dari 1 miliar. Iya. Oke, sisanya berapa? Setelah dipotong 1/8, dipotong 2/3, nah sisanya itu diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki. Masya Allah. Cucu laki-laki ini dia ahli waris langsung, direct. Dia dari ahli waris langsung ke kakeknya. Iya. Jadi si cucu laki-laki ini menduduki posisi sang ayah. Jadi dia posisi laki-laki akhirnya. Jadi di sini dia mendapatkan sisanya cucu ini. Iya. Ya, begitu. Barakallahu fiikum. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz atas jawaban antum. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya tadi. Dan dengan jawaban antum tadi menuntaskan acara kita Ustaz sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Cepat juga terasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, senang sekali kita bisa bertemu antum saat kita di sini. Dan jawaban-jawaban antum juga cukup banyak. Hari ini kalau tidak salah sudah ada 9 pertanyaan yang antum jawab. Dan semoga berkah. Dan semoga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah di pekan depan ya Ustaz. Tetap sehat ya Ustaz. Semangat. Alhamdulillah. Bolehkah hari ini sore hari ini kita tutup acaranya? Tafadhal. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah ya hari ini, sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama dengan Ustadz yang sama di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Maris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Baiklah, acara ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir. Oh,